Oi, kayak ngaji virtual aran kayak. Kayak ulil absur pengen pondok aran pondok virtual. Ayo, Mi. Mulai tuh kan? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha syu'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du. Moga sama bareng-bareng kita semua membaca Al-Fatihah sebelum ngaji virtual atau ngaji online ini. Kita mulai dengan tema Islam adalah agama perdamaian. Mari kita bersama-sama kirim Fatihah buat guru-guru kita, buat orang tua kita dan seluruh saudara-saudara kita, sehingga kita terus diberi ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawi salafuna shalihun ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jami'i masyayikhina wa ulama'ina khususan sahibul wilayah Simbaya Muhammad Sa'id min masyayikhina wa ulama'ina wa masyayikhina wa ashabina ya Allah an Allah yu'ali darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'ati fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bersama-sama memulai pengajian virtual dengan tema Islam adalah agama perdamaian. Di tengah-tengah kondisi zaman seperti ini, marilah kita bersama-sama mengoreksi diri kita bersama. Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Kita bisa belajar dari satu kata makna saja. Islam itu juga bermakna salam, perdamaian. Islam juga ketenangan. Islam juga bisa bermakna penyerahan diri. Dan banyak sekali makna-makna Islam yang bisa dijabarkan di sini. Intinya adalah kita hidup di tengah-tengah zaman yang orang selalu merasa benar sendiri, merasa kuat sendiri, dan merasa selalu baik sendiri. Ini saya nanti akan membahas satu kitab yang mungkin ada relevansi dengan tema, yaitu Islam perdamaian, yaitu kitab Nashihul Ibad. Ini yang dikarang oleh Nashihul Ibad nih Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bandani. Sulit untuk menjelaskan soal makna perdamaian di tengah-tengah pertikaian. Ini sulit. Kalau kita mau berbicara soal bahwa Islam adalah agama yang damai, tapi di tengah-tengah kita hidup sesama orang Islam bertikai. Ini kesulitan kita menjelaskan satu tema yang sebenarnya ini tuh sangat relevan sekali. Cuman dihimpit hidup di tengah-tengah zaman yang luar biasa. Bayangin sekali, di Timur Tengah sana sesama Islam bertikai,
Bahkan di negeri kita sesama Islam bertikai. Entah apa yang melatar belakangi itu semua, kita pun tidak mengetahui secara pasti. Akan tetapi wahai para pecinta ngaji virtual atau ngaji online dimanapun berada, bahwa agama yang kita anut ini sebenarnya adalah agama yang luar biasa sekali dalam menjunjung perdamaian. Sehingga dengan adanya Islam, hidup rukun dan luar biasa. Kita bisa melihat sejarah sebelum Islam datang, bagaimana kehidupan bangsa Arab pada waktu itu. Hidup tiap hari bertikai hingga kematian. Orang perempuan sebagaimana dianggap sebagai harta warisan. Anak-anak kecil dibantai begitu saja, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dan masih banyak lagi sebelum Islam datang. Kemudian ketika Islam datang, yang dibawa oleh sosok manusia yang luar biasa kelembutan dan kasih sayangnya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau membawa perdamaian yang setiap hari bertikai tiba-tiba berhenti. Cikal bakalnya banyak sekali. Di antaranya adalah bagaimana dulu ketika Rasulullah SAW mendamaikan pertikaian kabilah-kabilah yang ingin meletakkan Hajar Aswad, hampir saja akan terjadi pertumpahan darah. Tapi di tengah-tengah hampir saja pertikaian dan pertumpahan darah di mana-mana, Rasulullah hadir sebagai juru damai. Ini membuktikan bahwa Islam ini adalah Islam agama yang menjunjung perdamaian karena dibawa oleh orang damai dunia. Pada waktu itu dengan sangat bijaksananya Rasulullah SAW mampu mendamaikan pertikaian antar kabilah tersebut. Memang pada dasarnya Islam ini adalah agama yang sangat menjunjung perdamaian. Wasulhu bainahuma. Doa yang selalu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW setiap pagi, di antaranya adalah setiap pagi, setiap pada subuh kita disuruh membaca doa. Itu Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Allahumma astur, Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli. Yang dijunjung adalah perdamaian. Kita tahu betul bahwa wa ma'naka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diutus. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang kepada alam semesta ini. Rahmah lil alamin. Ya, bisa dimaknai kasih sayang ini adalah perdamaian untuk alam semesta. Di mana-mana Rasulullah SAW menebarkan cinta, dan mana cinta dan kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya, bukan bahkan seluruh alam semesta. Sesama manusia sudah tidak diragukan lagi. Cerita yang sangat familiar di tengah-tengah kita adalah bagaimana Rasulullah bersikap terhadap orang yang buta yang mencaci SAW dengan kelembutan dan kasih sayang Rasulullah SAW. Setiap hari pula Rasulullah menyuapi si buta yang mencaci makinya hingga akhir hayat Rasulullah SAW. Itu bukti bahwa Islam bisa saja waktu itu bertikai, bisa saja waktu itu menantang perang, bisa saja dan macam-macam. Nah, ini satu hadis di kitab, salah satu hadis qudsi, wa huwa Ibnu Uthman. Ini saya baca dari awal sebagai tabarukan kita kepada kitab. Ini niat tabarukan saja. Ini niat kita mengharapkan barokah, sebab di dunia santri itu terkenal dengan dunia barokah. Nanti setelah ini kita bisa contohkan berbagai macam contoh. Ini mengharapkan barokah dari kitab dulu, karena setiap kitab ini pasti ada sirnya di setiap hurufnya. Wa anal an, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, uridu atabarruk bi ityani haditsaini syarih
Fal hadithul awal Zani bi al-alama Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami thumma al-Madani al-Hambali wa huwa ibnu Uthman ibnu Uthman an masyayikhi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari an Rasul fi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durran fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqalbi rajulin wahidin minkum dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul muhitu ila idkhulil bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wal haditsu tsani ajazani bi al-alama Said Ahmad ba'da an ajazani bi Said Abdul Wahhab bin Ahmad an masyayikh musalsilan bil awwal ila Abdullah bin Umar bin As ini ila Abdullah bin Amr bin As Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, ini dua hadis sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani mengharapkan barokah dari dua hadis tersebut, kita pun dengan niat tersebut. Yang pertama adalah ya ibadi, ini saya ngambil satu yang sesuai dengan tema saja. Ya ibadi inni haramtu zulma. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kau menganiaya atau menzalimi ala nafsi atas dirimu. Wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kemudian saya menjadikan di antara kalian, mengharamkan di antara kalian untuk saling menzalimi. Ini sudah sangat jelas sekali. Allah mengharamkan pertikaian, Allah mengharamkan kezaliman. Tidak boleh. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk menganiaya, apalagi orang lain. Diri kita sendiri saja nggak boleh. Nah, kita tidak boleh, dilarang oleh agama kita zalim. Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap lingkungan, zalim terhadap waktu, zalim terhadap segala hal. Dilarang kita. Maka tidak ada alasan apapun orang yang melakukan kezaliman atas dasar dan nama agama itu tidak diperbolehkan. Tidak ada dalil. Membunuh, bahkan orang-orang tua kita dulu sangat perhatian sekali terhadap satu hewan yang sangat lembut, semut. Wah, ketika kita mau buang air itu sambil ngeliat-ngeliat ada semut, tidak. Bahkan orang tua kita dulu kalau melempar nasi di depan rumah karena sisa makan itu dengan niat apa? Memberi makan kepada semut. Itu saking apanya? Bahkan membunuh hewan itu tidak boleh. Atas dasar kesengajaan tidak ada, bahwa agama Islam tidak boleh. Artinya agama Islam mengajarkan kita perdamaian. Bahwa agama Islam sangat menjunjung perdamaian. Dengan kita berbuat zalim terhadap sesama, berbuat zalim kepada siapapun, pasti akan dibalas. Dan artinya kalau sudah saling membalas akan ada pertumpahan darah. Dan ini sebenarnya yang harus kita wanti-wanti. Jangan sampai apa yang dikatakan malaikat ketika Allah sendiri ingin menjadikan
sebagai manusia itu yang dikatakan setan adalah taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kalimat wa yasfikud dima ini atas dasarnya karena kita zalim. Artinya pertumbuhan darah di mana-mana sebab kita zalim. Maka jangan sampai kita ini gampang sekali mengatakan kamu zalim, kamu menganiaya dan lain sebagainya. Dan ini hadis yang awal ini sesuai dengan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya. Perintah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah. Iman ini kalimatnya bukan artinya siapa, tapi cintailah apa dan siapa saja yang ada di muka bumi ini. Maka yarhamukum man fis sama, maka kalian akan dicintai oleh penduduk langit. Artinya yang ada di bumi ya ada jin, ada setan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, macam segalanya. Dan penduduk langit kita bisa melihat siapa saja yang ada di sana. Malaikat, kalau kita mencintai penduduk bumi, maka penduduk langit akan mencintai kita. Ini hukum mutualisme, simbiosis mutualisme. Ini sangat jelas sekali bahwa agama kita, agama Islam khususnya, selalu mencintai perdamaian. Dan ini dibuktikan sekali ketika kita mengawali segala sesuatu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha cinta dan kasih sayang. Ini membuktikan bahwa Islam ini agama yang damai. Mengawali segala sesuatunya dengan bismillah, dengan menyertakan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya, lewat petuahnya untuk saling mencintai. Kemudian kita juga diperintah oleh Allah lewat hadis qudsinya, kita tidak boleh saling menzalimi sesama. Ini bukti bahwa Islam adalah agama yang damai. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan, apapun alasannya, ketika orang melakukan kezaliman, orang menganiaya sesama, kemudian beralasan bahwa ini adalah atas dasar dan atas nama agama, ini tidak dibenarkan sama sekali. Tidak dibenarkan sama sekali. Agama Islam tidak mengajarkan kezaliman, agama Islam tidak mengajarkan kekerasan, agama Islam tidak boleh diseret kemana-mana, penindasan di mana-mana mengatasnamakan agama Islam. Ini tidak dianjurkan sama sekali. Karena tadi kita ketika mau melakukan sesuatu selalu diawali dengan menyebut nama Allah dan serta menyertakan sifat kasih sayangnya. Kemudian Allah sendiri mengharamkan menzalimi dirinya, dan kita dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menzalimi. Kemudian kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah oleh Rasulullah SAW untuk saling mencintai. Ketika kita mencintai penduduk bumi, maka penduduk langit akan mencintai kita. Nah, ini sebagai koridor, sebagai satu usul lah istilahnya begitu. Siapa yang mencintai ya dia akan dicintai. Siapa yang menghormati dia akan dihormati. Marilah kita kembali kepada agama Islam yang asal, Islam yang sangat rahmah, Islam yang menjunjung tinggi. Kita kembali kepada Islam yang awal. Ketika Islam hadir, ketika orang-orang bertikai, Islam menjadi juru damai. Ketika pada waktu itu pembantaian di mana-mana, Islam menghidupkan dan lain sebagainya. Jadi, dan kita juga belajar dari orang-orang tua kita pada waktu itu yang sangat loman sekali. Bagaimana cara damai, mendamaikan suasana, ada ilmu geografi dan lain. Bagaimana orang-orang tua kita dalam menata damai sekali. Ini jalannya ini jalan air, ini jalan ini dan lain sebagainya. Bagaimana cara mendamaikan itu luar biasa. Ketika kampung itu kita digoda, diserang oleh beberapa macam makhluk, orang-orang tua kita dulu, para sesepuh-sesepuh kita dulu mampu mendamaikannya dengan Islam, dengan teori-teori yang diajarkan oleh Islam. Ada istilah selamatan, ada istilah nadran, ada istilah macam-macam. Itu salah satu teori bagaimana memasukkan nilai-nilai Islami sekali. Yang dulunya para orang-orang tua kita hanya mantra-mantra lain sebagainya. Nah, mantra-mantranya diganti dengan tawasul. Nilai-nilai Islam juga. Kali Islamnya. Jadi saya ulangi sekali lewat dua hadis ini, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengharapkan barokah dari hadis ini.
Mudah-mudahan dengan membaca hadis ini Islam semakin jaya dan perdamaian di mana-mana terjadi. Bukan pertikaian di mana-mana, tapi perdamaian di mana-mana terjadi. Yang kita rindukan adalah perdamaian. Apalagi di tengah-tengah kasus seperti ini, semua orang saling menyalahkan ini dan itu. Semua orang merasa benar dan semua orang merasa bahwa ya macam-macam lah. Ada yang percaya virus, ada yang tidak percaya, akhirnya berantem dan lain sebagainya. Cuma gara-gara itu kita mempercayai sesuatu yang tidak terlihat dan kita juga bertikai gara-gara sesuatu yang tidak terlihat. Ini sangat muskil sekali. Sekali lagi bahwa Islam adalah agama yang damai, bahwa Islam juga bisa bermakna perdamaian. Makanya sapaan kita saja, sapaan kita sebagai umat Islam itu diawali dengan kata assalamu, bumbui dengan warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukti bahwa Islam adalah agama yang damai. Apa ya bahasanya? Nyapanya saja dengan menggunakan kata salam, dengan kata damai, selamat atau damai bagi kalian semua. Ini saking apanya? Karena Islam ini memang agama yang menjunjung perdamaian. Sekali lagi Islam ini menjunjung agama perdamaian. Jadi tolong bagi seluruh umat Islam yang mendengarkan lewat ngaji virtual ini, siapapun, berhentilah kita untuk mencaci maki, berhentilah kita bertikai, berhentilah kita menzolimi. Artinya menzolimi itu tidak harus kita kemudian pegang pedang atau pegang pistol atau pegang sesuatu yang membahayakan kemudian kita tusukkan kepada orang atau kita ledakan kepada tempat tersebut kemudian darah di mana-mana. Bukan itu. Yang paling jahat adalah, yang paling zalim adalah ketika kita membuat status kemudian status kita itu bisa membuat orang geger, bisa zalim. Nah, marilah kita bersama-sama belajar dari agama Islam, tebar terus kedamaian, dan kita sampaikan di mana-mana bahwa kita belajar dari satu teori doa di antara dua sujud itu dan doa Rasulullah SAW untuk menuju perdamaian. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan kita sangat terbuka sekali untuk itu, sehingga ketika kita saling bisa memaafkan, minta maaf dan saling memaafkan, insya Allah perdamaian di muka bumi ini cepat sekali untuk terjadi. Dan sebagai penutup ya, saya pesan kepada semua yang cinta dengan ngaji online, ayolah kita saling mencintai, saling tebar perdamaian. Hati-hati dalam membuat status kita di Facebook ataupun di WA ataupun dimanapun. Ayo, ketika kita tidak bisa berbuat baik, ketika kita tidak bisa berbuat hal-hal yang bermanfaat, berhentilah. Lebih baik berhenti. Jangan sampai kita membuat onar di mana-mana hanya dengan status kita. Nah, makanya kembali ke bawah. Ingat ketika kita mau bikin status yang kira-kira akan ada inisiasi adu domba, ingat kembali kepada Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu tidak pernah mengajarkan ini. Islam melarang kezaliman, Islam melarang penindasan, Islam melarang kekerasan. Islam mengajarkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Islam mengajarkan pada cintailah penduduk di muka bumi ini sehingga penduduk yang ada di langit akan mencintai kita. Mungkin untuk permulaan segitu dulu, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Ini sebagai mukaddimah, sebagai permulaan. Kapan-kapan kita bisa belajar bersama lagi. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebagaimana kitab Kifayatul Atqa itu ada, faftah lau ba'di dzuri'in fasada. Bukalah pintu maaf bagi saya. Ketika ada bacaan yang salah mohon dikoreksi, ketika ada kekeliruan penjelasan mohon juga dikoreksi. Saling mengoreksi itu lebih baik daripada saling mencaci maki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.